Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dehain Pamukti dari jurusan Teknik Elektro 1C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas serangkaian elektronika yaitu transistor bipolar. Definisi transistor bipolar. Bipolar junction transistor atau BJT disingkatannya, atau yang biasa dikenal dengan transistor bipolar, merupakan komponen elektronika yang terdiri dari 3 lapis bahan semikonduktor, baik untuk yang bertipe PNP ataupun NPN. Merupakan transistor yang struktur dan prinsip kerjanya memerlukan perpindahan muatan pembawanya, yaitu elektron di kutub negatif untuk mengisi kekurangan elektron atau hole di kutub positif. Transistor bipolar disebut bipolar karena aliran utama elektron yang mengalir melewati transistor berlangsung dalam dua tipe bahan semikonduktor, yaitu P dan N, sebagai arus utama yang mengalir dari emitor ke kolektor atau sebaliknya. Dengan kata lain, ada dua jenis polaritas pembawa muatan arus listrik, yaitu pembawa muatan elektron dan pembawa muatan positif atau lubang atau hole. Dengan kata lain, ada dua jenis polaritas pembawa muatan arus listrik, yaitu pembawa muatan elektron dan pembawa muatan positif atau lubang, yaitu hole. Transistor bipolar memungkinkan arus kecil yang disuntikkan di salah satu terminalnya untuk mengontrol arus yang jauh lebih besar yang mengalir di antara dua terminal lain, membuat perangkat mampu memperkuat atau beralih. Perbedaan fungsi dari NPN dan PNP. Perbedaan fungsi antara transistor PNP dan transistor NPN terdapat pada mode bias, yaitu polaritas. Dari persimpangan ketika transistor beroperasi. Untuk setiap keadaan operasi tertentu, arah arus, polaritas, tegangan untuk setiap jenis transistor yang persis akan berlawanan satu sama lain. Sejarah dari transistor bipolar. Transistor kontak titik bipolar ditemukan pada bulan Desember 1947 di Bell Telephone Laboratories oleh John Bardeen dan Walter Brattain di bawah arahan William Shockley. Versi persimpangan yang dikenal sebagai transistor pertemuan bipolar ditemukan oleh Shockley pada tahun 1948. Selama 3 dekade, merupakan perangkat pilihan dalam desain sirkuit terpisah dan terintegrasi. Selanjutnya, jenis-jenis transistor bipolar. Transistor bipolar terdiri dari dua jenis, yaitu transistor NPN dan transistor PNP. Tiga terminal transistor ini diantaranya adalah terminal basis, kolektor, dan emitor. Transistor NPN merupakan transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan positif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari kolektor ke emitor. Transistor PNP merupakan transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan negatif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari emitor ke kolektor. Transistor bipolar memiliki 4 wilayah operasi yang berbeda, yaitu yang pertama adalah maju aktif atau cukup aktif, yang kedua reserve aktif atau inserve aktif atau inverted. Yang ketiga ada kejenuhan, dan yang terakhir ada memotong. Daerah kerja transistor bipolar. Yang pertama adalah daerah aktif. Transistor beroperasi sebagai penguat dan IC sama dengan beta dikalikan IB. Daerah kerja transistor yang normal adalah pada daerah aktif, yaitu ketika arus IC konstan terhadap berapapun nilai VCE
Dari kurva ini diperlihatkan bahwa arus IC hanya tergantung dari besar arus IB. Daerah kerja ini biasa juga disebut daerah linear atau linear region. Yang kedua, ada saturation. Transistor fully on, IC sama dengan I saturation. Daerah saturasi adalah mulai dari VCE sama dengan 0 volt sampai kira-kira 0,7 volt. Transistor silikon. Ini diakibatkan oleh efek PN junction collector basis yang membutuhkan tegangan yang cukup agar mampu mengalirkan elektron sama seperti dioda. Cut off. Transistor menjadi fully off, IC sama dengan 0, daerah di mana VCM masih cukup kecil sehingga arus IC sama dengan 0, atau IB sama dengan 0. Transistor dalam kondisi off. Konfigurasi transistor bipolar. Konfigurasi common base. Yang pertama ada konfigurasi common base atau basis bersama. Seperti namanya, yang dimaksud dengan konfigurasi common base atau CB singkatannya atau basis bersama adalah konfigurasi yang kaki basisnya di-groundkan dan digunakan bersama untuk input maupun output. Pada konfigurasi common base, sinyal input dimasukkan ke emitor dan sinyal outputnya diambil dari kolektor, sedangkan kaki basisnya di-groundkan. Oleh karena itu, common base juga sering disebut dengan istilah grounded base. Konfigurasi common base ini menghasilkan penguatan tegangan antara sinyal input dan sinyal output, namun tidak menghasilkan penguatan pada arus. Selanjutnya, ini adalah contoh dari common base. Konfigurasi common collector yang kedua atau kolektor bersama. Konfigurasi common collector atau CC atau kolektor bersama memiliki sifat dan fungsi yang berlawanan dengan common base. Kalau pada common base menghasilkan penguatan tegangan tanpa memperkuat arus, maka common collector ini memiliki fungsi yang dapat menghasilkan penguatan arus, namun tidak menghasilkan penguatan tegangan. Pada konfigurasi common collector, input diumpankan ke basis transistor, sedangkan outputnya diperoleh dari emitor. Transistor, sedangkan kolektornya di-groundkan dan digunakan bersama untuk input maupun output. Konfigurasi kolektor bersama atau common collector ini sering disebut juga dengan pengikut emitor atau emitter follower karena tegangan sinyal output pada emitor hampir sama dengan tegangan input basis. Contoh dari common collector atau kolektor bersama. Selanjutnya, konfigurasi common emitter atau emitor bersama. Konfigurasi common emitter atau CE atau emitter bersama merupakan konfigurasi transistor yang paling sering digunakan, terutama pada penguat yang membutuhkan penguat tegangan dan arus secara bersamaan. Hal ini dikarenakan konfigurasi transistor dengan common emitter ini menghasilkan penguatan tegangan dan arus antara sinyal input dan sinyal output. Common emitter adalah konfigurasi transistor di mana kaki emitor transistor di-groundkan dan dipergunakan bersama untuk input dan output. Pada konfigurasi common emitter ini, sinyal input dimasukkan ke basis dan sinyal outputnya diperoleh dari kaki kolektor. Contoh dari common emitter. Contoh penggunaan konfigurasi. Contoh penggunaan konfigurasi pada transistor bipolar, salah satunya yaitu common emitter. Rangkaian ini disebut konfigurasi common emitter karena kedua sinyal sumber dan beban menjadikan emitter sebagai titik atau terminal koneksi common, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, sebelum transistor dalam mode jenuh karena arus dari sel surya, pada saat sebelum itu transistor menjadi throttle atau mode aktif.
sehingga jumlah arus kolektor dapat dikontrol sesuai dengan jumlah arus basis pada sumber sinyal input. Kita harus tahu bahwa kecerahan lampu pada sirkuit dikontrol oleh paparan cahaya sel surya. Ketika hanya ada sedikit cahaya yang jatuh pada sel surya, maka cahaya lampu akan samar-samar atau redup. Begitu juga sebaliknya. Misalkan, kita tertarik untuk menggunakan sel surya sebagai instrumen intensitas cahaya. Kita ingin mengukur intensitas cahaya yang masuk dengan sel surya dengan cara menggunakan output arusnya sebagai penggerak atau pendorong gerakan meter. Sifat-sifat dari common emitter. Yang pertama yaitu ada impedansi input rendah, kedua ada impedansi output tinggi, ketiga penguatan tegangan besar, keempat penguatan daya besar, kelima output mengalami perubahan fase 180 derajat terhadap input. Cukup sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.